Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita merayakan Ekaristi. Ekaristi itu menghadirkan kembali korban Yesus di salib untuk dipersembahkannya sekali dan untuk seterusnya, untuk selamanya. Maka untuk memasuki semangat Ekaristi, kita harus mewartakan wafat Tuhan. Seperti diungkapkan dalam bacaan pertama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang kedua, untuk memasuki semangat Ekaristi, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, semangat Ekaristi, kalau kita merayakan tubuh dan darah Kristus, adalah semangat korban atau persembahan. Maka sepantasnya lah kalau kita berpuasa sebelum misa, paling tidak 1 jam sebelumnya. Sepantasnya lah kita menyangkal diri kita sendiri dan bersedia selalu memanggul salib kehidupan sehari-hari. Dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu menyatukan diri kita dengan Kristus yang tersalib dan dikorbankan. Melalui apa? Melalui berbuat baik dan memberi bantuan. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Lewat itu kita menjadikan persembahan kita itu berkenan kepada Tuhan. Kita dapat menyatukan persembahan-persembahan kita ini dengan persembahan Yesus di Kalvari, dan kita diperbolehkan untuk menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi dikatakan semangat atau jiwa misa, semangat Ekaristi itu adalah korban dan persembahan. Namun bukan pertama-tama persembahan kita, tetapi persembahannya. Yang benar ialah bahwa misa atau Ekaristi yang kita rayakan itu adalah suatu tindakan mengambil bagian persembahan kita dalam persembahannya. Apa yang dipersembahkan dalam Ekaristi? Kristus sendiri yang dihidangkan. Ekaristi adalah perjamuan kudus di mana Kristus dihidangkan. Tentu saja
rupa roti dan anggur tetap penting, karena keduanya melambangkan Kristus yang adalah makanan dan minuman kita. Namun yang dihidangkan bukan pertama-tama roti dan anggur, tetapi Kristus sendiri yang menjadi santapan, yang menjadi hidangan bagi kita. Kemudian kenangan akan sengsara Kristus dalam Ekaristi itu diingat kembali. Kalau kita mengadakan perjamuan, itu sering menandai peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya ada pernikahan, lalu diadakan perjamuan. Ada syukur, ulang tahun, atau pesta perak, perkawinan, diadakan perjamuan. Nah, peristiwa perjamuan kudus Ekaristi adalah kenangan persatuan penuh kasih dengan Bapa melalui korban Kristus, di mana kenangan yang hidup dari misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Kristus kita rayakan. Ekaristi dengan demikian kenangan akan sengsaranya diingat kembali. Lalu pikiran kita dalam perayaan Ekaristi dipenuhi dengan rahmat. Santo Thomas Aquinas menunjukkan pengaruh Ekaristi bagi kita. Apa pengaruhnya Ekaristi bagi kita? Ia menulis bahwa pikiran dipenuhi dengan rahmat. Santo Thomas Aquinas itu sepakat dengan orang kudus yang lain, yaitu Santo Agustinus, yang mengatakan bahwa kita tidak mengubah Ekaristi menjadi diri kita seperti yang kita lakukan pada makanan biasa, bukan. Tetapi Kristus yang mengubah kita di dalam rahmat-Nya. Kristus yang mengubah. Dan itulah rahmat Tuhan yang merupakan karunia-Nya. Akhirnya Ekaristi itu janji kemuliaan masa depan diberikan kepada kita. Pernyataan itu mencerminkan ajaran Yesus yang diungkapkan oleh penginjil Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau Yesus sendiri yang mengatakan, inilah tubuhku. Apakah kita meragukan dan tidak percaya bahwa itu adalah bukan tubuh Kristus? Kalau Yesus sang guru yang adalah Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, inilah darahku. Apakah kita meragukan dan tidak percaya bahwa itu adalah bukan darahnya? Bila kita tidak percaya bahwa Ekaristi itu bukan tubuh dan darah Yesus yang adalah Tuhan, maka sebaiknya kita tidak perlu percaya kepada gereja yang selalu dan sampai sekarang mengajar kita demikian. Dan bila kita tidak percaya kepada gereja, maka apa gunanya kita mempercayai kitab suci? Karena apa? Karena Alkitab itu disusun, dibuat, dan ditafsir oleh gereja. Maka bila kita tidak percaya kepada Ekaristi, gereja, dan Alkitab, maka saudara-saudara, kita tidak mempunyai dasar objektif dalam memeluk iman Kristiani. Kita lalu hidup dalam kebingungan zaman modern yang penuh dengan subjektivitas, semuanya benar. Atau hidup dalam pandangan agnostik.
yang tidak perlu percaya dan tidak berpengharapan. Kita, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani percaya pada Ekaristi, gereja dan Injil, percaya pada tubuh dan darah Tuhan sebagai tanda kehadirannya yang menebus dan menyelamatkan. Maka mari pada hari raya Corpus Christi pagi ini kita menghayati perayaan Ekaristi, kita menghayati hidup korban, dan lewat pengantaran Yesus dan oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Saya ajak pagi ini saudara-saudari berdoa, Bapa, tunjukkanlah mujizat pelipat gandaan dalam Ekaristi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.